Hai para pemirsa, murid dan santri, guru setahun sekali pasti mempunyai kewajiban setelah melakukan jamas ruwat. Pikiran, hati, dan tubuh setelah dibersihkan. Setahun sekali pastilah guru melakukan perjalanan rohani di alam-alam setelah kematian. Pada tahun 2024 ini, santri dan murid setelah acara jamas ruwat kemarin, guru berjalan masuk di alam-alam kematian. Akhirnya guru berjalan sampailah di alam yang disebut alam neraka. Dan di depan pintu neraka, Bakung ini disambut oleh malaikat penjaga neraka. Sambutan yang begitu indah para santri dan murid dan para pemirsa. Hai Mustafa, ngapain kok sampai di depan pintu neraka? Guru ini sampai heran para pemirsa. Pada tahun 2024 ini, pintu neraka sekarang berubah para santri dan murid. Maka guru di depan pintu neraka melihat-lihat. Akhirnya guru bertanya kepada penjaga malaikat, Mbak Malik, lah pintu neraka kok sudah berubah seperti ini? Apa jawabannya para santri dan murid? Ya, sudah direnovasi. Apa yang kalian gambarkan santri dan murid, pintu neraka kira-kira bentuknya seperti apa? Dikasih tahu oleh guru. Pintunya sangat besar. Ya. Pintunya seperti pintu kupu tarung. Di situ ada tulisan itu 3. Tulisannya Jail. Kalian membaca itu Jail. Ada gambarnya pistol dan topi laken. Nah, jadi guru ini heran para santri dan murid. Oh, pintu neraka sekarang ini berubah seperti itu ya. Ada tulisannya Jail ya. Ada gambarnya topi laken dan pistol. Akhirnya penjaga neraka bertanya sama guru, mau kemana Mustafa? Ya seperti biasanya Mbak Malik, saya ingin berjalan-jalan mau ke surga. Penjaga neraka menyampaikan kepada saya para santri dan murid, Mustafa, siapapun meskipun engkau yang memiliki surga dan neraka, tapi syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Apa yang dijawab oleh guru para santri dan murid? Siap ya, apa siap. Akhirnya guru bertanya kepada malaikat, apa syarat yang harus dipenuhi? Malaikat penjaga neraka, dikhususkan bagi orang Islam sebelum masuk ke surga haruslah melalui pintu neraka. Untuk masuk ke surga syaratnya ada 2. 1 harus pernah kurban kambing dan 2 harus pernah kurban sapi. Lah menurut data Mustafa, data kamu ini ndak ada di sini. Kamu belum pernah kurban kambing dan belum pernah kurban sapi. Oke. Apa yang terjadi diplomasi di situ para santri dan murid? Akhirnya guru ini bertanya kepada penjaga neraka, Mbak Malik, apakah orang-orang ataukah manusia yang di dunia itu setelah kurban, apakah sapinya ada di sini dan kambingnya? Ya tidak ada. Nah, mengapa syarat itu kau berikan kepada saya? Akhirnya guru memberi pertanyaan kembali kepada penjaga neraka. Mengapa Mbak Malik sapi dan kambingnya tidak ada? Saya tidak tahu Mustafa. Apa yang terjadi para pemirsa? Apa yang Anda pikirkan? Malaikat dikasih tahu sama guru. Mbak Malik, kalian harus tahu bahwa orang itu kurban sapi dan kambing. Itu loh
dagingnya itu dimakan di dunia. Lah, bagaimana di alam neraka ini mau dinaikin? Malaikat tercengang. Iya ya Mustafa, iya. Dagingnya itu dimakan di dunia, itu disate, digulai. Lah yang mau dinaikin apa? Nah, para santri dan murid, malaikat ini kebingungan. Akhirnya malaikat ini punya inisiatif mau menipu guru. Gak bisa gitu Mustafa, karena ini sudah ketetapan. Iya. Lantas apa yang mau dinaikin orang-orang yang sudah berkurban sapi dan wedhus? Penjaga neraka ini alasan santri dan murid. Ya nyawanya. Nah, oke. Guru jawab oke. Nah, artinya Mbak Malik, manusia atau orang masuk ke surga itu naik nyawanya sapi dan kambing, kan begitu? Iya Mustafa, benar. Nah, malaikat ini alasan para pemirsa. Baiklah Mbak Malik, saya memang belum pernah kurban sapi dan belum pernah kurban kambing, tapi saya tetap akan masuk ke alam surga. Untuk syaratnya saya penuhi. Caranya bagaimana Mustafa? Nah, lihatlah faktanya ini. Apa yang terjadi para santri dan murid? Guru mengambil sesuatu benda di sakunya. Diambil oleh guru, dirobek dan dituangkan di depan malaikat penjaga neraka. Dengan serta-merta terwujudlah suatu makhluk yang disebut itu sapi. Dan sapi itu sangat besar, disebutlah sapi limusin. Mbak Malik penjaga neraka, dia terheran-heran. Wih, katanya begitu. Hei Mustafa, ini apa? Nah, inilah syarat saya, Mbak Malik. Syarat saya mau masuk ke surga. Meskipun saya di dunia tidak pernah menyembelih atau kurban kambing dan sapi, saya membawa nyawanya sapi limusin. Iya, ini jenisnya besar, iya. Nah, ini nanti yang saya naiki menuju ke surga. Lah ini gimana? Ini kok kamu hanya membawa nyawanya saja? Apa yang terjadi? Nyawa sapi tadi dari mana para pemirsa? Malaikat penjaga neraka dikasih tahu. Nah, inilah malaikat yang penjaga neraka. Saya tidak pernah berkorban kambing dan sapi, tapi saya mampu membawa nyawanya sapi dan kambing. Itu apa Mustafa? Nah, ini namanya Raiko. Saya kasih tahu penjaga neraka, namanya Raiko. Apa itu Mustafa? Raiko itu bumbu masak. Nah, inilah makanya saya tidak pernah kurban sapi dan kambing. Cuman saya membawa nyawanya. Malaikat itu kepala sambil gini. Nah, guru ini kan tahu perasaan atau hatinya malaikat. Tapi dengan bahasa malaikat. Tapi guru menerjemahkan bahasa malaikat Mbak Malik. Apa yang di dalam hatinya penjaga neraka tadi? Dan dia kali Mustafa. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Oke Mbak Malik, sapinya jenisnya lebih besar dan ini nanti yang akan mampu menghantar saya ke surga dengan modal yang sangat sedikit, disebutlah Raiko. Ya karena syaratnya membawa nyawa, maka saya mau tidak mau harus bisa naik kambing ini. Apa yang terjadi para pemirsa? Begitu sapi dinaikin guru berjalan di atas Siratal Mustaqim, guru ini sambil melambaikan tangan, dalam bahasa Jawanya itu dada, kepada malaikat penjaga surga. Dadah Mbak Malik, dadah Mbak Malik. Nah, guru ini kan tahu di hati malaikat itu apa yang dikeluarkan hati Mbak Malik penjaga neraka. Dan cuk dia kali Mustafa menaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.